Oke teman-teman, di video ini saya nggak pengen terlalu panjang lebar sebenarnya, tapi nggak tahu sih nanti videonya akan jadi panjang atau enggak. Tapi saya usahakan sih ini videonya nggak akan panjang. Nah, di sini ada dua dongle DAC, low budget, cuma 100 ribuan, atau ya bisa dibilang di bawah 200 ribuan lah. Dan masih sering banget jadi rekomendasinya teman-teman di komunitas kalau ada yang tanya, "Bang, DAC 100 ribuan yang bagus apa?" Nah, biasanya jawabannya ada di dua dongle DAC low budget ini. Oke, langsung aja teman-teman, kita review dua produk ini aja dan langsung kita bandingin secara head to head. KZ AM01 dan JCLI JM6 Pro. Untuk yang ini saya nggak yakin sih bacanya JCLI atau JKLI. Kita langsung masuk ke perbandingan pertama, yaitu harganya. Hari ini pas video ini dibuat, harga KZ AM01 ini rata-rata di harga Rp129.900. Harga termurahnya ada di angka 115 ribuan. Harganya relatif cukup stabil sejak awal rilis, kalau nggak salah 3 atau 4 bulan yang lalu sampai hari ini. Sedangkan yang JCLI JM6 Pro sebenarnya di awal rilisnya dulu, sekitar kayaknya setahun yang lalu, itu harganya di kisaran 150 sampai 180 ribuan. Nah, hari ini pas video ini dibuat, saya cek harganya rata-rata di kisaran 229.000. Sedangkan harga termurahnya yang bisa saya temuin itu di angka 199 ribuan. Untuk yang tipenya Lightning atau yang buat iPhone. Sedangkan yang tipenya Type-C harganya masih stabil di 229.000. Nah, kemarin pas ada event diskonan, ada beberapa toko yang nurunin kembali harganya JCLI JM6 Pro ini, yang Type-C ini, ke harga normal atau di 160 ribuan. Lalu untuk packagingnya, sebenarnya nggak terlalu penting buat kita bahas, tapi ya nggak apa-apa lah, kita tunjukin aja packagingnya kayak gini. Untuk yang KZ AM01, bentuknya kayak stick, panjang. Lalu detail spesifikasinya ada di bagian belakang. Sedangkan di dalamnya, AM01-nya diletakin di tatakan kayak foam atau busa kayak gini. Sedangkan yang JCLI JM6 Pro kotaknya kayak gini. Di bagian belakangnya juga ada spesifikasinya. Di dalamannya JM6 Pro-nya ditaruh di wadah plastik aja kayak gini. Lalu untuk spesifikasinya, kedua dongle ini terbilang identik mulai dari chip DAC-nya, sama-sama pakai chip Conexant CX31993. Terus sama-sama pakai chip secondary independent amplifier juga, MAX97220. THDN-nya atau Total Harmonic Distortion Plus Noise sama-sama di minus 95 decibel. Terus output powernya juga sama-sama 60 mW di 32 ohm. Sedangkan SNR-nya atau Signal to Noise Ratio-nya, kalau yang di sini tertulisnya agak beda. JM6 Pro ini tertulis 124 decibel. Sedangkan yang AM01 ini di sini tertulisnya 110 decibel. Tapi sebenarnya di websitenya KZ sendiri juga bilang kalau SNR-nya AM01 ini juga bisa mencapai 124 decibel. Jadi bisa kita simpulkan untuk spesifikasinya sampai di sini masih sama persis. Untuk kabelnya saya nggak ngerti pakai yang jenis apa. Tapi di sini yang KZ AM01 modelnya yang braided Kevlar kayak gini. Sedangkan yang di JM6 Pro kabelnya sendiri yang dianyam jadi model braided. Untuk durabilitasnya, saya sendiri enggak yakin mana yang lebih oke. Karena dua-duanya sampai saat ini di saya kondisinya masih sama-sama bagus. Tapi kalau dilihat dari kabelnya, saya rasa yang KZ AM01 ini lebih kuat. Soalnya kabelnya udah benar-benar terlindungi sama lapisan braided Kevlarnya. Saya sendiri ngerasain justru lebih nyaman sama yang JCLI JM6 Pro. Karena kabelnya berasa lebih lentur, lebih lemes, dan nggak kaku. Nah, yang KZ AM01 ini kabelnya kaku banget. Lalu untuk temperatur atau suhu pengoperasiannya dari dua dongle ini terbilang sangat oke teman-teman. Nggak ada yang betul-betul panas.
Ya cuma hangat aja, itu pun hangat-hangat dikit aja, baik di jack USB-nya maupun di earphone jack-nya. Terus untuk konsumsi daya ke baterai smartphone juga saya rasa ini nggak akan betul-betul bikin baterai HP jadi boros. Beda sama dongle-dongle DAC yang lebih powerful kayak Super X5 atau Vio KA13 kayak gini. Apalagi rata-rata smartphone hari ini udah pakai baterai yang gede-gede, 5000 mAh. Jadi konsumsi daya dari dongle-dongle kecil kayak gini udah ya hampir nggak perlu dipikirin ribet-ribet lah. Baterai smartphone habis pun sekarang fitur fast charging udah sampai ke mana-mana. Bahkan HP entry level kayak Infinix Note 30 kayak gini pun ya, ini udah support 45 watt fast chargingnya. Yang ngecharge-nya itu nggak sampai sejam, dari 15% itu udah full. Atau ketika baterai 35% lah, dicas sambil ditinggal sholat maghrib ke masjid sebentar juga pulang-pulang udah hampir full. Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, semuanya sama persis, cuma beda di perkabelannya aja. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Ini yang paling sering ditanyain sama teman-teman, apakah suaranya bakalan sama atau beda? Langsung saya jawab aja teman-teman. Ya, suaranya 90% sama. Ya, tepatnya nggak tahu ya berapa persen, tapi saya rasa 90% masih bisa dipegang. 90% sama. Tonalnya sama-sama mengarah ke neutral bright. Noise-nya juga cukup bersih, black background-nya bagus. Untuk IM-IM yang memang punya black background bagus, kayak SIMGOT EA500LM atau Chulineo King Luan Z4 ini. Untuk IM-IM yang punya tonalitas netral, JM6 Pro ataupun KZAM01 ini enggak ngasih banyak emphasize, baik di sub-bass maupun di mid-bass-nya. Tapi karena memang ngasih powernya bagus, gebukan bass jadi lebih berasa teksturnya atau dinamikanya. Untuk clarity, detail, sama resolusi juga cukup berasa peningkatannya. Apalagi buat HP-HP yang memang SQ atau power delivery-nya enggak bagus, kayak macam Infinix Note 30 yang saya pakai ini. Begitu juga dengan sound staging, imaging sama separasi, terus positioning, layering. Peningkatannya cukup signifikan daripada kita colok langsung ke HP. Di sisi vokalnya, minim kolorasi. IM yang vokalnya enggak wam, dicolok ke dongle ini juga enggak akan jadi wam. Di sisi treble-nya juga terbilang enggak banyak smoothingnya. Justru malah ceringnya berasa naik dibanding colok langsung ke HP saya ini. Secara tonalitasnya, dua dongle ini saya bilang bisa searah sama Vio KA13. Cuma memang secara power dan overall teknikalitasnya memang beda jauh sesuai sama perbedaan harganya. Tapi arah tonalnya bisa dibilang sama. Nah, tadi saya bilang kesamaannya adalah 90%. Lalu apa 10% yang membedakannya, teman-teman? Nah, ini entah hanya di unit saya aja atau memang di semua unit akan sama kayak yang saya rasain. Ada perbedaan dikit di volume atau gain, yang mana di JM6 Pro ini sedikit lebih keras. Tapi perbedaannya ini tipis banget, teman-teman. Enggak sampai satu step. Maksud saya, misal kita sama-sama atur volumenya dua dongle ini di step 14. Nah, di sini JM6 Pro kedengeran agak sedikit lebih keras. Tapi ketika nanti si AM01 ini dinaikkan satu step lagi jadi 15, ini udah jadi lebih keras dari step 14-nya si JM6 Pro. Jadi perbedaannya tipis banget dan hampir nggak kenotis kalau nggak benar-benar dicari perbedaannya apa gitu. Itu aja perbedaan yang saya temuin, teman-teman. Ini saya gunakan di HP Infinix Note 30 sama Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Hasilnya sama. Yang Infinix Note 30-nya pakai prosesor MediaTek, sedangkan yang Xiaomi Redmi Note 10-nya pakai Snapdragon. Untuk IM-IM yang saya cocok sama kedua dongle ini, diantaranya ada KZ Castor Harman, SIMGOT EA500LM, KZ IDX Pro X, Tangzim Zero, terus 7Hz Sonus juga masih bagus sama dongle ini. Saya nggak menjanjikan performanya akan maksimal ya untuk IM-IM ini, tapi seenggaknya udah saya coba dan udah sangat bisa saya nikmati sendiri. Untuk IM-IM yang lain kayak Qi KZX HBB, terus KZ ESX, Esgor Adonis dan lain-lain juga saya rasa masih akan cocok, terutama untuk ngerapiin mid bass atau sub bassnya. Yang menurut saya nggak cocok sama selera pribadi saya, kalau dongle ini di pairing sama IM-IM yang upper mid sama treble-nya lumayan tinggi. Kayak Esgor Venus,
Moondrop Q2, CCA Pianis apalagi, terus CCA Polaris. Kalau untuk Culinao King Luan Z4 ini kadang berasa enak, kadang agak kepedesan dikit. Ini nggak mutlak ya teman-teman ya, ini cuma kalau menyesuaikan sama selera dan sensitivitasnya saya pribadi. Bisa jadi berbeda pengalamannya di teman-teman atau di reviewer yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang juga sering banget ditanyain sama teman-teman. Kuat apa enggak buat ngangkat KZ PR2 atau KZ PR3? Nah, untuk KZ PR2, saya sangat enggak menyarankan. Kalau punyanya cuma salah satu dari kedua dongle ini dan enggak pengen beli dongle yang lain yang lebih bagus lagi, yang powernya lebih gede lagi, mendingan enggak usah beli KZ PR2. Beli aja KZ yang lain atau ayam-ayam yang lain yang memang drivabilitasnya lebih ringan. Katakanlah gampangnya sih yang punya sensitivitas di atas 105 desibel lah. Harusnya udah cukup proper di dua dongle kecil ini. Walaupun untuk potensi maksimalnya saya nggak yakin akan selalu bisa maksimal. Terutama di ayam-ayam yang pakai driver planar atau pakai micro driver, dynamic driver yang ukurannya 8 mm ke bawah, 6 mm bahkan, atau ayam-ayam yang pakai konfigurasi multi driver. Lalu untuk KZPR3 ini udah lebih mendingan daripada KZPR2, tapi tetap buat saya pribadi masih sangat kurang. Dynamicnya belum dapat, ceringnya masih kasar, CB range vokalnya juga masih cukup banyak. Nah, kesimpulan dari saya. Kesimpulan yang pertama, apakah JM6 Pro dan AM01 ini suaranya mirip? Ya, dari pengalaman saya pribadi, dua dongle ini sangat mirip karakter suaranya maupun power untuk ngerapiin tonal dan ngangkat teknikalitasnya. Sangat mirip. Kesimpulan kedua, apakah berarti salah kalau ada orang yang bilang, walaupun pakai chip DAC yang sama, karakter suaranya bisa jadi beda? Enggak teman-teman, itu enggak salah juga. Karakter suara emang bisa jadi beda antara racikannya satu chef dengan chef yang lain. Tapi kebetulan di kasusnya JM6 Pro versus KZAM01 ini, suaranya punya kemiripan yang hampir identik dengan spesifikasi yang identik juga. Cuma beda di harga, merek, sama fisik kabelnya aja. Kesimpulan ketiga, apakah kedua dongle ini worth it buat dibeli? Menurut saya, ini masih sangat-sangat worth it, tapi perlu disesuaikan sama kebutuhannya teman-teman. Kalau teman-teman punya IM yang tonalitasnya terlalu warm dan pengen dibikin agak ngurangin warmness-nya, kedua dongle ini bisa jadi rekomendasi. Atau buat teman-teman yang punya IM yang tonalnya neutral bright, pengen ningkatin power sama teknikalitasnya, tapi nggak pengen bikin karakter tonal ayamnya berubah. Nah, JM6 Pro sama KZAM01 ini bisa jadi lebih worth it ketimbang JM45 terus 771 bahkan Creative Super X5, karena punya karakter yang ngasih bass boost yang cukup banyak dan punya smoothing yang lumayan banyak di upper mid sama treble-nya. Tapi kalau teman-teman punya IM yang bright banget malah, atau ngerasa kepedesan kayak gitu, baiknya beli dongle yang karakternya neutral warm, kayak dongle Avani, JCL JM45 atau 771. Atau kalau teman-teman mau yang fokus ke powernya yang besar, bisa ke Creative Super X5. Kesimpulan terakhir, mending beli KZAM01 yang murah aja atau mending beli JM6 Pro yang lebih mahal? Nah, kalau dari value-nya, saya bilang sih mending KZAM01 aja. Cuma beda di kabelnya aja yang di sini kaku. Tapi justru juga sekaligus lebih meyakinkan dari durabilitas kabelnya. Soalnya udah terlindungi sama braided Kevlar-nya ini. Lalu soal perbedaan volume yang tadi saya bilang, itu cuma dikit banget dan hampir enggak kenotis kalau enggak bener-bener ngulik banget cari perbedaannya antara dua dongle ini. Jadi ya hampir enggak perlu dipikirin lah. Tapi kalau teman-teman enggak suka sama kabel yang kaku kayak gini, memang JCL JM6 Pro ini jauh lebih nyaman, terutama pas masuk ke saku celana atau ke saku jaket kayak gitu. Atau ketika gundal-gandul juga lebih nyaman si JCL JM6 Pro ini. Gundal-gandulnya nggak kaku kayak si KZAM01 ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Silahkan untuk keputusan akhir bisa teman-teman pertimbangkan sendiri, kayak harga, layanan after sales dari tokonya, dan lain-lainnya. Oke, segini aja review dan perbandingan dari saya untuk dua dongle ini. Like kalau teman-teman suka pembahasan video kali ini. Komen di bawah, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyain.
subscribe juga boleh, biar nanti kita nggak ketinggalan diskusi-diskusi selanjutnya di channel ini. Oke, assalamualaikum. Gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya.